kasih telah berkenan untuk melakukan wawancara bersama kami hari ini. Saya Nalia Devatul Adana sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan mewawancarai Bapak Ibu sebagai narasumber. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ibu Kanti Haryati, tapi biasa dipanggil Mbak Gogi, Mbak. Kami punya 4, Mensewu, yang paling besar ini Pak Puji Prasyanto, yang nomor 2 Pak Toto sudah tiada, yang nomor 3 Bu Lina Dwi Astuti, nomor 4 Melati Dia Pamungkas. Semuanya sudah tinggal sendiri-sendiri, sudah terpisah dengan ibu, tinggal ibu sendiri di sini. Kami memulai kayaknya belum nanti. Sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Terus Bapak silahkan memperkenalkan diri. Tadi sudah tak kenalkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahon Fifuddin. Kami menjadi tim manajemen untuk membantu rekan-rekan dalam pelaksanaan kegiatan sehari di Kevin. Terima kasih atas informasinya, Pak. Ya. Di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Untuk memulai, Ibu bisa memberikan gambaran umum mengenai apa usaha ini. Baik, Mbak. Terima kasih. Tadi kunci dan istilahnya yang saya agak memulai bekerja mulai media bisa di mana. Untuk nama catering Bapak ini diambil dari mana ya Pak awalnya? Itu ceritanya Bapak itu kan orang dari Lampung. Iya. Kalau orang Lampung itu ya dipanggil bukan nama aslinya, tapi alias kalau orang Jawa bilang Parapan. Parapan tahu nggak? Parapan itu bahasa caranya ya apa Mas? Ya dia masih juga. Jadi alias istilahnya itu ya. Nama Bapak itu kan Suparno, alias Bagong. Nama kecilnya beliau itu Bagong. Nah, dari Kang Bagong itu memang ya karena terpisah dari usaha awalnya tadi disampaikan catering sebelum catering ya satu tes itu kalau dari Kang Bagong itu membawa kopi ya, membawa kopi terus ada saudara yang kebetulan memberi masukan waktu ibu membuka catering itu terus jenenge catering Kang Bagong. Nah, alhamdulillah memang nama itu membawa kopi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Mahon mengenai bagaimana pengelolaan karyawan dan keuangan di Bagong Catering ini. Ya, terima kasih Mbak Nadia dan rekan-rekan semuanya. Itu Bagong dan Pak Puji. Untuk penanganan karyawan, jadi kita memang ada standar-standar. Artinya bahwa memang ada regulasi tentang ketenaga kerjaan, ada regulasinya. Apakah itu terkait dengan perjanjian dan sebagainya. Maka kita mencoba mengikuti. Jadi disampaikan oleh Ibu bahwa usaha kita ini sudah kita rencanakan menjadi sebuah bentuk perusahaan PT yang sehingga di dalam kesempatan itu segala dokumen harus sudah yang memenuhi persyaratan. Tapi kita bergerak di bidang good and beverage. Di situ banyak sekali persyaratan untuk bisa menjadi sebuah perusahaan PT.
sedikit saya melompat, maka kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa setiap kali RI 1 ke Jawa Tengah itu kita yang ambil untuk memberikan bijakan kepada beliau. Ini sudah banyak kali dan kemarin terakhir saat beliau berkunjung ke Pekalongan, kita pun mensuplai atau kita pun menyediakan dari penyediaan konsumsi dan jasa. Nah ini karena apa yang kita sudah memenuhi segala aspek dokumen yang tadi. Nah, dalam pengelolaan karyawan, kemudian pengelolaan perusahaan ini juga kita memenuhi standar ini. Jadi mulai layak izin, kemudian sampai dengan TTUP, sampai dengan yang terakhir adalah halal. Alhamdulillah kita sudah bersertifikasi. Nah, kemudian pengelolaan karyawan karena memang kita ini sebuah perusahaan yang gede, maka kita juga memiliki sesuai dengan norma, dengan kebersihannya, yang lainnya, termasuk tentang kerja, melakukan jadwal dan sebagainya, kita mengacu dari yang kemudian ini sudah menjadi hal yang layak sama seperti halnya perusahaan yang lain untuk mengelola sebuah perusahaan. Baik, terus lalu bagaimana Bapak memastikan barang dan bahan baku yang memadai untuk mendukung kelancaran usaha tersebut? Ya, suplai barang itu tidak hanya perusahaan, tapi juga termasuk kita untuk beliau dulu di awal itu belajar sendiri. Beliau orang yang sangat teliti, yang tahu kualitas, dan kemudian beliau memang pilihkan untuk bisa menjadi sebuah hidangan makanan yang baik, bahan yang baik juga. Nah, beliau ini mengajarkan, tapi dulu beliau yang melakukan, dulu belajar sendiri, dibawa sendiri, kemudian dimasak, kemudian juga ya dihidangkan juga. Tapi perkembangan waktu karena memang semakin banyak, maka harus ada yang membantu, tim yang membantu, jadi perkembangan itu. Nah, disinilah ada transfer masih tulis dari apa yang dilakukan oleh Bapak memberikan mau beli hasil itu yang seperti ini, jadi pembeliannya yang begini dan lain sebagainya itu asal-masal dari Bapak. Tinggal kemudian ini melanjutkan kegiatan. Dan yang terpenting adalah dari semua itu ada yang kalau termasuk contoh kita berbicara. Kenapa kalau seperti itu? Makanya menggunakan di dalam sebuah penelusuran. Nanti kalau di sertifikasi halal kita partner kita ini juga harus mendorong, harus membantu juga mereka juga harus halal. Misal dari pemotongan hewannya itu sudah dipastikan mereka memiliki sertifikasi halal juga. Sehingga produk yang mereka jual dan kita beli ini terjaga kehalalan. Demikian juga untuk produk-produk yang lain, sampai dengan garam, gula dan bahan. Dan itu semuanya dulu dirintis kemudian kita melanjutkan itu dengan sebuah kegiatan LNU itu dan sebagainya. Ini kok ada bahan baru seperti ini, kira-kira kalau ini diganti namanya akan lebih berdampak kepada rasa mungkin, berdampak kepada sistem pengelolaannya mungkin. Baik, sangat sangat dijauhi kualitasnya. Bisa. Terus bagaimana pemasaran dan tetap Bapak menghadapi pesaing dalam usaha ini? Ya, ini yang secara umum kita bisa lihat di lapangan itu sekarang itu sangat luar biasa. Dulu zamannya itu. Kemudian karena ada sebuah kemampuan kita harus melebarkan sayap, beliau sekarang usaha di bidang lain, tetapi masih mendukung usaha di catering itu ya untuk perawatan mobil, seperti itu. Tadi yang kedua Pak Toto
itu juga mempunyai usaha lain, tetapi masih dalam satu grup kita kan Pak Bro. Beliau yang mengurusi di masalah lagan itu peralatan piring, mangkok, sendok, garpu, gelas, dan lain sebagainya, pemanas semuanya. Sehingga beliau yang nanti kalau ada usaha, ada event, kita tinggal pesan sama mereka dan mereka yang punya. Kemudian satu lagi putraku yang nomor 3 ini membuka catering bakery. Nah, kemudian juga merambah ke catering, sehingga ini saling menunjang. Misalkan ada sebuah pesanan yang banyak, kita bisa saling support. Ibu juga sebetulnya sih punya anak-anak, punya mimpi pengen buka usaha rumah makan, tapi sampai saat ini alhamdulillah Gusti Allah belum ini mengizinkan barangkali Mbak, belum kesampaian mimpi-mimpi ibu. Tidak tahu nanti anak cucu barangkali yang melanjutkan. Mana ibu punya anak-anak aja gitu, biasanya kok menjanjikan. Dan monggo ibu doakan juga kalian di akhirnya nanti tidak harus jadi pegawai, tidak harus jadi ini ya Mbak ya. Jadi coba belajar dari Kambakku, belajar dari perjalanan Kambakku, bahwa semua usaha itu menjadi besar itu tidak semudah membalikan telapak tangan, ataupun tidak semudah seperti yang dilihat zaman sekarang gitu. Jadi ada perjalanan dari awalnya sampai dengan seperti ini gitu Mbak. Jadi seperti yang Bapak tadi ngendiko, zaman sekarang itu kalau orang yang punya uang bisa langsung membuat catering ataupun usaha apa ya Mbak ya dengan uang itu, tapi belum menjamin Mbak. Iya, belum menjamin kalau dengan uang itu semuanya bisa terlaksana dengan baik ataupun dengan lancar, itu belum menjamin. Kita harus melihat peluang, dalam arti kata lingkungan kita itu seperti apa. Andai kata kita mau buka usaha memakan, kalau catering mah nggak harus. Kalau catering pokoknya kita punya angan-angan, ya ini kita punya pemasaran, apalagi sekarang itu sekarang itu medsos ya Mbak, itu sangat membantu sekali. Tapi ya ibu itu medsos apa ya nggak begitu tahu Mbak, hanya dengar aja medsos gitu. Iya, jadinya kalau mau buka rumah makan ya harus lihat lingkungan kita itu seperti apa. Kalau lingkungan kita itu mungkin perkantoran ataupun mungkin jalan raya yang lalu-lalang ramai orang, tapi jangan yang jalan raya utama, istilahnya jangan jalan provinsi protokol itu. Kalau protokol itu kan jalur cepat, itu tidak mungkin Mbak, istilahnya bisa untuk usaha ini bisa masuk itu belum. Tapi zaman sekarang yaitu tadi karena maraknya medsos itu, biar lokasinya di tengah hutan, sekarang itu dicari orang Mbak. Iya, sekarang modelnya kayak gitu, mama resto itu yang di tengah hutan, di lereng-lereng gunung, di apa itu maju besar sekarang itu, nggak harus di jalan. Tapi paling tidak kalau kita lingkungan kita itu perkantoran, andai kata cocok dengan masakannya, insya Allah lah, nggak harus yang resto besar. Jadi zaman sekarang itu yang Mbak, yang maju besar justru yang kecil-kecil seperti bukan kafe ya, seperti angkringan kayak gitu, itu maju besar sekarang. Iya, karena terjangkau masyarakat luas, ataupun seperti warteg ya, tapi dikemas dengan rupa, ditata dengan rupa, sehingga andai kata ada event namanya ada orang arisan atau pertemuan keluarga bisa di situ, itu yang murah meriah yang menjanjikan itu. Contohnya ini Jalan Abdurrahman Saleh itu kan banyak yang begitu tuh, laris semua seperti yang Bodong Jati, yang apa itu teman, nggak gitu kan sederhana itu termasuknya. Cuman terus yang di lihat lagi di mana ya kok lupa
Samukom daerah sana. Ada Pak sop buntut judulnya. Nah, Itu belum. ya itu juga kami dikunjungi, jadi untuk umumnya kantor-kantor apa harganya nggak terlalu mahal gitu. Beda kalau yang resto besar ataupun makan besar yang masang tarif mahal-mahal itu ya itu juga, tapi apa ya, kalangannya kan sendiri Mbak, jadi iya tidak semua, istilahnya semua kalangan bisa masuk. Ya biarpun harganya itu sebetulnya terjangkau, tapi sudah melihat wow dulu kan takutnya mahal kayak gitu. Ya. Kalau sekarang itu ibu pelajari yang yang maju pesat itu yang kejangkau. Seperti sekarang ayam goreng, bebek goreng Mas Budi itu di mana, di pelosok mana ada Mbak. Itu harganya sih sebetulnya nggak murah ya Pak ya Mas Budi gitu ya. Tapi kenapa ya dia kok bisa? Nah itu sebetulnya Mbak, itu perlu dicari rahasianya apa gitu, kok bisa apa ya, karena nama itu ya. Maka tidak dipungkiri Kang Bagong juga mungkin kalau kamu berani selangkah lebih maju ataupun beberapa langkah lebih maju untuk buka usaha itu kelihatannya juga insya Allah Mbak ya, karena punya nama itu, punya nama, punya taste, punya rasa yang menjanjikan gitu. Kelihatannya kalau berani buka usaha rumah makan, insya Allah saya yakin pasti berhasil lah. Ya. Cuman Ini sudah Mbak pamit dulu, ngobrolnya dilanjut. Ya, sepertinya cuma Kemarin. Oh, aneh. itu libur. Oh, ya. Oh, Mbak, sukses ya Mbak ya. Semoga lancar. Ini untuk apa toh? Tugas. Oh tugas. Semoga lancar tugas ya. Assalamualaikum. Ya, demikian Mbak sekilas aja nih yang bisa disampaikan. Monggo penjenengan jabarkan sendiri yang sekiranya memenuhi, yang sekiranya tidak pas hanya edit sendiri ya. Jadi yang penting-penting aja, yang poin-poin aja yang bisa dimasukkan. Gitu ya Mbak ya. Jadi ditanyakan lagi yang lain. Sampaikan. Jadi bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.